Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam minggu ke-24 setelah Trinitatis ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan, memberi dari kekurangan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam nas epistel tadi, sesungguhnya kita sudah dihantarkan untuk memahami bagaimana memberi dari kondisi sedang berkekurangan. Epistel kita tadi itu ketika Yesus memperbandingkan persembahan dari seorang janda miskin dengan persembahan orang-orang kaya yang memberi persembahannya di Bait Allah. Tapi sebelumnya kita ingin memahami bahwa lewat firman Tuhan ini ternyata tradisi persembahan dalam rumah ibadah itu bukan persoalan pembangunan, bukan persoalan membeli satu dan lain hal di dalam gereja misalnya, bukan itu ternyata. Karena sebelum manusia memiliki rumah ibadah pun sebenarnya menghidupi persembahan itu kita sudah temukan di dalam Alkitab. Amanginang saudara-saudara yang sudah lulus naik sidi pasti tahu siapakah
manusia pertama di dunia ini yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang udah lolos CD nih. Lolos CD berarti nilai 8 bukan nilai 5. Lebih banyak absen daripada hadirnya. Nah, kita memperhatikan dalam Alkitab, begitu manusia yang pertama diciptakan Tuhan, lalu kemudian lahirlah dua orang anaknya, yaitu Kain dan Habel, yaitu anak Adam, maka kita melihat tradisi persembahan itu sudah terjadi atau sudah kita temukan dalam Alkitab pada saat manusia pertama itu Kain dan Habel. Karena itu ternyata memberikan persembahan bukan karena kesepakatan parhalado ya, tetapi karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Nah, karena itu kita memperhatikan dalam kitab Ulangan dalam Alkitab, bagaimana orang memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam tradisi Perjanjian Lama, orang Israel memberikan persembahan itu sesuai dengan keadaannya. Semakin kaya seseorang, maka dia wajib memberi persembahan yang lebih banyak. Semakin miskin orang, dia boleh memberikan persembahan yang sangat sedikit. Karena itu ketika Yesus memperbandingkan dalam Lukas pasal 21 tadi, ketika Yesus memperbandingkan persembahan seorang perempuan janda miskin yang diberikan hanya 2 peser saja. 2 peser ketika itu adalah nilai uang yang paling kecil. Kalau sekarang mungkin itu angka 100 rupiah, karena sudah sulit kita temukan sekarang uang dengan nilai 50 rupiah. Jadi paling kecil itu nilai 100 rupiah. Dan kalau kita temukan uang 100 rupiah di jalan sekarang, saya yakin tidak ada di antara kita yang memungutnya lagi, karena dianggap sudah tidak berharga. Jadi kira-kira demikianlah persembahan perempuan janda itu secara nilai. Itu adalah mata uang yang tidak berharga. Lalu kemudian ada orang kaya yang memberikan persembahan. Bagi orang Yahudi ada tingkatan persembahan. Ada uang 2 peser, ada uang senilai 1 ekor tekukur, ada nilai uang senilai 1 ekor domba, ada nilai uang sekitar seharga 1 ekor lembu. Kalau 1 ekor lembu atau sapi sekarang nilai 30 juta, maka orang kaya yang memberikan persembahan di Bait Allah pada saat Yesus melihat itu, ada yang memberi 30 juta dan ada yang memberi 100 rupiah. Kira-kira sebanding gak ini? Pasti tidak secara angka. Karena itu agaknya kelihatannya, kesannya Yesus terlalu berlebihan memperbandingkan persembahan orang kaya dengan orang miskin dalam nas ini. Karena itu tidak mungkin, itu bagaikan langit dan bumi itu. 100 perak dengan 30 juta. Tapi Yesus tidak mau berbicara tentang nilai. Yesus tidak mau berbicara tentang angka-angka di situ, tetapi Yesus ingin berbicara tentang hati yang memberi. Yesus ingin berbicara tentang niat dan ketulusan hati yang sungguh-sungguh memberikan dari apa yang ada padanya. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang menghantarkan kita juga ke dalam nas hari ini. Kedua, firman Tuhan ini berbicara tentang janda. Ya, maaf kepada inang janda-janda di sini. Kenapa itu? Karena memang dalam tradisi Alkitab, setidaknya ada 2 golongan masyarakat yang harus mendapat perhatian dari orang Israel. Atau dalam kitab Yakobus juga kita menemukan itu, paling tidak ada 2 golongan masyarakat yang harus mendapat perhatian dari orang-orang Kristen. Ada 2 golongan masyarakat yang harus mendapat perhatian dari gereja, yaitu yatim piatu dan para janda. Mereka digolongkan kepada orang yang seharusnya mendapat perhatian, yang seharusnya mendapat bantuan, yang seharusnya mendapat pertolongan.
Tetapi firman Tuhan menjadikan janda miskin itu menjadi contoh dan teladan bagi kita sekarang, bagi orang Kristen segala zaman, bahwa orang yang dianggap paling miskin di antara masyarakat, orang yang dianggap paling kecil dalam masyarakat, orang yang dianggap tidak mampu dalam masyarakat, orang yang seharusnya mendapatkan pertolongan dan belas kasihan, tetapi apabila dia memiliki hati yang mau memberi, orang yang harusnya mendapatkan belas kasih pun akan bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita yang pertama sekali adalah kita ingin dibawa bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati makna daripada hidup beragama itu. Firman Tuhan, kedua firman Tuhan ini ingin menekankan kepada kita supaya kita menghayati nilai-nilai iman percaya kita kepada Tuhan. Tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa kekhawatiran, tetapi dia tetap memiliki iman. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janda dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini, kalau kita pelajari, ini adalah keluarga orang kaya tadinya tetapi jatuh miskin. Karena kalau kita teruskan nas ini, khususnya dalam kalau kita perhatikan ayat 19 ya, di situ akan kita temukan bahwa perempuan janda itu memiliki rumah loteng ya, rumah bertingkat. Yang kala itu jarang kita temukan di kota-kota Israel rumah yang memiliki tingkat 2 kalau keluarga itu bukan orang kaya. Jadi kita boleh katakan bahwa perempuan janda di Sarfat ini adalah orang kaya yang akhirnya menjadi jatuh miskin. Kenapa jatuh miskin? Yang pertama karena kehilangan suaminya. Yang tadinya keluarga itu berharap kepada seorang bapak, tetapi akhirnya harus meninggal itu dan menyebabkan perempuan dan anaknya itu menjadi miskin. Yang kedua, karena kemarau sudah terjadi 3,6 bulan, 3,6 tahun, hampir 4 tahun. Sehingga kemarau itu menyebabkan keluarga itu menjadi miskin. Karena mungkin tadinya gandumnya bisa bagus, kebun anggurnya bisa bagus, ternaknya ya bisa berjalan dengan baik, tetapi karena musim kemarau sampai bertahun-tahun keluarga itu menjadi miskin. Karena itu kita mau mengatakan bahwa perempuan ini sesungguhnya sudah pernah menikmati kekayaan, sudah pernah menikmati yang enak, sudah pernah menikmati yang manis, tetapi bukan karena itu membuat dia menjadi luntur kepercayaannya, tidak menjadi kecewa. Ya, ada banyak orang yang jika tadinya kaya tetapi tiba-tiba menjadi miskin, dia akan menjadi stres, dia akan menjadi depresi, karena dia tidak siap menerima kemiskinan itu. Dan ada pula orang yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa, tiba-tiba menjadi kaya, jadi sombong. Jadi karena itu persoalan kaya atau miskin sebenarnya bukan itu yang menentukan kebaikan hati seseorang. Karena dengan kekayaan orang bisa menjadi sombong, dan dengan kemiskinan orang bisa menjadi depresi, stres, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup dan kemampuan kita bersyukur dan kemampuan kita untuk berbagi dengan orang lain bukan persoalan Anda kaya atau Anda miskin, tetapi Anda punya hati atau tidak. Kita punya hati atau tidak. Karena itu kita temukan dalam nas ini ketika perempuan itu pergi ke sumur untuk mengambil air, ya, karena daerah-daerah di
Israel waktu itu selalu punya parit, selalu punya tembok kota itu, ya. Jadi orang Batak juga begitu tradisinya. Kalau kita pergi ke kampung itu pasti setiap kampung itu punya tembok-tembok yang terbuat dari tanah, biasanya itu ditanami dengan bambu itu biasanya. Nah, karena itu ketika Elia memasuki gerbang kota itu, dia melihat ada seorang perempuan janda di situ yang sedang mengambil air. Lalu Elia berkata kepada perempuan janda itu, ambilkanlah juga bagiku air. Setelah diberikan air, lalu Elia lagi meminta apa? Berikanlah juga kepadaku roti. Kalau zaman sekarang ini, itu yang sering disebutkan orang, ini kawan ini semakin diberi semakin menjadi-jadi. Udah dikasih hati minta jantung, dikasih air minta roti. Tapi janda itu tidak berkata begitu. Dia hanya katakan begini, bagiku tidak ada lagi yang aku miliki selain daripada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku tidak punya roti. Yang ada padaku hanya segenggam tepung. Ya, satu genggam tepung berarti kira-kira hanya untuk membuat sekali kue saja, roti saja, lalu kemudian habis. Ya, dan minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu ini, kemudian aku akan pulang dan mengolah tepung dan minyak tadi, lalu kami akan memakannya bersama anakku, dan setelah roti itu habis, maka kami akan mati kelaparan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya memberi yang terbaik itu bukan dari kelimpahan kita, tetapi justru memberi yang terbaik itu justru daripada kekurangan kita. Karena memberi dari kelimpahan itu namanya sisa-sisa. Nah, yang bertetangga juga begitu, ya. Olodo halak batak songoni mar tetangga manang namar hula-hula. Dia masak makanan, lalu karena makanan ini tidak habis, lalu disuruh anaknya untuk kasih ke tetangga. Apa kata mamanya kepada anaknya? Nak, antarkan ke tetangga, gak habis kita daripada terbuang. Itu pesan orang tuanya kepada anaknya. Lalu anaknya membawa makanan ini ke tetangga. Apa yang dikatakan oleh anaknya? Nantulang, ini titipan mama. Kata mama, daripada terbuang lebih bagus dikasih sama nantulang. Kira-kira nantulangnya mau terima enggak? Pasti nggak mau terima itu. Karena dianggap sebagai tempat sampah, tempat sisa-sisa. Jadi bukan karena berkelimpahan. Kalau hanya karena berkelimpahan kita bisa berbagi dengan yang lain, nggak usah kita. Gelas juga bisa. Gelas kalau kita isi air terus, kalau sudah penuh akan tumpah sendiri. Nggak perlu beriman. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita seperti perempuan janda itu, bagaimana kita mampu berbagi itu dari kekurangan kita. Dan kalau kita perhatikan ini dalam masa musim COVID kemarin, agaknya orang lebih banyak beriman dan lebih banyak percaya ketika penderitaan datang, ketika harapan hidup tidak ada, justru pada saat itu orang bisa berbagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Elia meyakinkan perempuan janda itu dengan berkata, ya, tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
saya meminta sesuatu kepada Amang dan Inang, mintalah makananmu, biar aku makan dulu. Nah, biar aku makan dulu. Setelah saya makan, baru kalian. Kira-kira marah nggak ya? Pasti marah. Enak aja, kan? Tebu mah hopuang. Kau makan enak, kami nggak makan. Tapi memang orang Batak biasa melakukan hal begini, kan? Kalau dulu orang tua potong ayam, seisi rumah itu jatahnya hanya ceker, kepala, rukung, apa lagi? Sayap. Biasanya memang itu. Itu kepada tamu itu. Yang pahanya, bagian dadanya, yang enak-enaknya pasti bagian untuk tamu. Memang luar biasa kalau orang Batak ini biasanya. Nah, perempuan ini diminta oleh Elia memberikan yang terbaik dulu kepadanya, lalu kepada keluarganya. Apa yang mau Tuhan katakan lewat firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-12, perempuan itu sudah kenal siapa Elia. Dikatakan di sini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, itu berarti bahwa perempuan janda Sarfat itu sudah kenal Elia. Siapa? Sudah tahu siapa Elia. Bahwa Elia itu adalah hamba Allah. Bahwa Elia itu adalah gambaran kehadiran Allah. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Elia sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu boleh dikategorikan sebagai perbuatan tega, tak berperasaan, meminta supaya dikasih dulu, supaya pemiliknya baru makan, itu adalah tindakan tidak berperasaan. Tetapi karena perempuan janda itu kenal siapa Elia, tahu siapa Elia, karena itu dia tidak terlalu lagi banyak berdebat, dia melakukannya dengan tulus ikhlas. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, perempuan ini walaupun berbuat kepada Elia, bahwa perempuan itu sesungguhnya mengarahkan pemberiannya kepada Tuhan, bukan kepada Elia sebagai manusia. Kadangkala kita mesti memahami, punya cara pemahaman begitu dalam bergereja ini, dalam beragama ini. Saya memberi ke gereja ini sesungguhnya bukan ke gereja ini yang saya beri, tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau tidak ada itu akan sulit bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Sulit itu. Katakanlah misalnya begini. Kalau di zaman ini sesungguhnya orang sudah tidak kekurang makanan. Kalau dulu di Tapanuli sekitarnya orang dikasih makan itu pasti sesuatu yang luar biasa. Kalau di kota ini orang kita ajak makan sudah mulai berpikir itu. Nah, jadi sering kali kita berdiskusi bersama dengan para parhalado di gereja, ya. Tapi saya yakin di HKBP Ciputat tidak demikian. Nah, suatu memilih siapa yang menjadi tuan rumah untuk pertangyangan, seringkali jemaat itu tidak bersedia untuk menerima pertangyangan di rumahnya. Kenapa itu? Alasannya kemungkinan, ya, kemungkinan. Karena belum ada survei. Kemungkinan yang pertama, karena takut banyak rugi karena konsumsi banyak. Nah, ada kira-kira yang begitu di antara kita, Mang Inang? Saya yakin tidak ada. Di HKBP Ciputat itu tidak ada. Nah, sebenarnya menyediakan makanan tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menerima pertangyangan di rumah. Alasannya kenapa? Kalau orang di Jakarta ini dikasih makan jam 9, itu sudah mulai berpikir itu. Ih, nasi lagi, nasi lagi. Jadi sebenarnya kita memberi makan di pertangyangan itu
belum tentu orang bahagia semua untuk memakan itu. Karena sudah mulai berpikir sebentar lagi tidur jadilah diabetes, sudah mulai. Jadi amanginang yang mau saya katakan di sini, menerima persembahan itu tidak ada keharusan memberikan makan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau mungkin keluarga itu keberatan jika rumahnya dijadikan tempat doa. Saya yakin di antara kita juga tidak ada yang berpikir seperti itu. Nah, karena itu ketika kita berpikir saya memberi kepada manusia, saya memberikan kepada orang, maka sesungguhnya nilai persembahan kita itu tidak akan ada. Karena sama perempuan janda ini memberi itu bukan kepada Elia, tetapi karena dia tahu siapa Elia ini. Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu untuk Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita memberikan kepada Tuhan. Bagaimana kita mampu memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan keyakinan kita, dengan penghayatan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Nah, karena itu setelah perempuan janda itu memberikan makan kepada Elia, apakah tepungnya menjadi habis? Apakah minyaknya menjadi kering? Tidak. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, setelah perempuan itu membuat roti yang hanya cukup untuk berdua, akhirnya cukup untuk bertiga. Yang harusnya hanya untuk sekali makan, tetapi cukup untuk berhari-hari. Karena itu yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah setiap pemberian kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan akan berbalaskan berkali-kali lipat, asalkan kita percaya. Karena apa? Karena memang seluruh hidup kita adalah pemberian Tuhan, bukan hanya harta kita, tetapi seluruh hidup kita adalah pemberian Tuhan. Jika saya ada di tempat ini karena Tuhan, jika Bapak Ibu saudara-saudara ada sekarang itu karena Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 12 mengatakan begini, kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging melainkan kepada roh. Karena itu bagaimana kita menghayati bahwa hidup kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap detik kita mendapatkan berkat Tuhan. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghayati bahwa hidupku adalah dalam rangka mencicil utang kepada Tuhan, yang sekalipun sampai saya mati, utang saya tidak akan pernah lunas. Karena apa? Jauh lebih banyak yang saya dapatkan dari Tuhan, yang saya terima daripada Tuhan, dibandingkan apa yang saya beri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan lewat berkat itu kita boleh berbagi dengan yang lain. Kita boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain, dan kiranya hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang bersama-sama kami pergumulkan saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa kebahagiaan dan rasa syukur dalam kehidupan kami tidak ditentukan oleh nilai dan tidak ditentukan oleh apa yang ada pada kami, tetapi sesungguhnya oleh hati kami yang merasa diberkati, yang menyadari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa dengan berbagi dengan sesama kami tidak akan berkekurangan, tetapi justru berkelimpahan. Karena itu Bapa di surga, biarlah setiap berkat yang kami dapatkan daripada Tuhan, kami boleh berbagi berkat dengan yang lain, sehingga orang yang berkekurangan boleh juga merasakan
kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau juga mengajarkan bagi kami bagaimana kami menghayati iman kami kepada Tuhan, agar kami tidak ragu, tidak khawatir dalam kehidupan kami, sebab Tuhan pasti memelihara kami, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan akan sia-sia, tetapi Tuhan akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Karena itu Bapa di surga, biarlah seluruh hidup kami, waktu kami, kemampuan kami, pengetahuan kami mau persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pelihara, Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati. Izinkanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh memperoleh berkat rohani lewat firman-Mu ini kembali ke pekerjaan mereka, ke aktivitas mereka, ke tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita memuji Tuhan.